Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Tarisa Maulidina EP yang ber-NPM 2050384. Saya sendiri Fuji Lestari Anjani yang ber-NPM 2050385. Yang ketiga ada Lena Desviana yang ber-NPM 2050301. Yang keempat ada Yati Syualati Rahmat yang ber-NPM 205030117. Yang kelima ada Naufal Rahman yang ber-NPM 2050391. Yang keenam ada R. Febiansyah Purnama P yang ber-NPM 205030114. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua ada Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga ada definisi UUD dan konstitusi serta fungsi bagi negara. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada struktur ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar NKRI sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sudah ada sebelum terbentuknya bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta keagamaan. Proses perumusan Pancasila terjadi di sidang BPUPKI 1 secara formal dan dilanjutkan dalam sidang BPUPKI 2 yang pada akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara atau dasar filsafat NKRI. Secara objektif, nilai-nilai Pancasila sudah dimiliki sejak dulu, yaitu sejak zaman batu. Kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 dan ke-5. Dasar-dasar kebangsaan Indonesia sudah terlihat pada abad ke-6, yaitu ketika timbulnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Kerajaan Airlangga dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Perumusan Pancasila ini berasal dari pemberian janji kemerdekaan kepada Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang pada tanggal 7 September 1944. Pemerintahan membentuk BPUPKI yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan tata pemerintahan Indonesia. Sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 merumuskan falsafah dasar negara bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, pada sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno mengusulkan nama dasar dengan nama Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus, sidang PPKI mengesahkannya dasar negara, presiden, wakil presiden, komite, dan lain-lain. Kemudian mengubah 7 kata sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup atau yang sering juga disebut sebagai way of life, wealth and showing, well the best showing, and leven be showing, atau juga pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, serta petunjuk hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai dalam konteks setiap aspek penyelenggara negara. Yang keempat, sebagai pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan dan sosial, dan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Dan yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar dalam konteks ketatanegaraan yang memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai fundamental dan hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke-1 definisi konstitusi, kedua definisi UUD, ketiga fungsi konstitusi, dan keempat fungsi UUD. Di definisi UUD, secara umum UUD menurut E.S.C. Wade dalam bukunya Constitutional Law, UUD tidak sama dengan konstitusi, yaitu UUD adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar
yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Definisi konstitusi yaitu secara etimologi, konstitusi, secara praktek ketatanegaraan umumnya. Secara praktek ketatanegaraan Republik Indonesia sama dengan UUD, terdiri atas UUD yang tertulis dan tidak tertulis atau konvensi. Lanjut ke fungsi UUD dan konstitusi bagi negara. Di fungsi UUD, ke-1, memberikan sebuah batasan dari berbagai macam kekuasaan pada sebuah negara yang dilakukan pada sebuah lembaga negara. Kedua, memberikan jaminan pada sebuah hak dan juga kewajiban dari warga negara yang akan dilakukan pelaksanaan di Indonesia. 3. Memberikan berbagai macam legitimasi pada kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah pemerintah yang akan menjadi sebuah penentu terhadap batasan dari kekuasaan, instrumen yang berasal dari satu pemegang dari kekuasaan tertinggi di sebuah negara yaitu rakyat. Keempat, menjadi sebuah cerminan dari sebuah penyelenggaraan pemerintah. Kelima, melakukan pengontrolan dan peraturan yang berada di bagian bawah, sehingga akan sesuai dengan norma hukum pada UUD 1945. Fungsi konstitusi yaitu ke-1 sebagai menentukan batas wewenang penguasa. Kedua, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Ketiga, sebagai instrumen untuk mengontrol pemerintahan di suatu negara. Keempat, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Kelima, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Keenam, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Undang-Undang 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi undang-undang ialah kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara, sehingga kepadanya diberi sifat kekal dan luhur. Sedang untuk mengubahnya diperlukan cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan sehari-hari. Secara teoritis, undang-undang harus memenuhi dua syarat, yaitu bentuk dan isi. Bentuk naskah yang tertulis dan UU tertinggi dalam suatu negara. Isi adalah peraturan yang bersifat fundamental, tidak semua masalah penting dimuat dalam Undang-Undang 1945, hal pokok saja. Menurut undang-undang, sebagai hukum yaitu dibagi menjadi dua. Mengikat baik bagi pemerintah setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Dan yang kedua, berisikan norma-norma aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundangan lain yang berlaku di wilayah NKRI. Undang-undang merupakan suatu naskah yang meliputi 3 bagian, yaitu pembukaan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan yang terakhir diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1945. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena UUD tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945 karena undang-undang dasar lainnya yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan yang terakhir UUD 1950. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang pertama, pokok pikiran 1, persatuan, negara yang melindungi segenap bangsa. Pokok pikiran 2, keadilan sosial. Pokok pikiran 3, kedaulatan rakyat. Pokok pikiran 4, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia. Yang pertama, dilihat dari sejarahnya, pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. Yang kedua, dilihat dari isinya, berisi asas falsafah negara, asas politik negara, dan tujuan negara. Yang ketiga, menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sama dengan dasar negara. Yang kedua, sila-sila Pancasila dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila ketiga, yang kedua, sila kelima, yang ketiga, sila keempat, dan yang terakhir, sila ke-1 dan sila kedua. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi. Nah, isi proklamasi ini sendiri ada dua, yaitu yang pertama ada pernyataan kemerdekaan, dan yang kedua ada tindakan yang harus diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, tindakan apa saja sih yang harus diselenggarakan? Nah, tindakan-tindakan ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi. Dan yang kedua ada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Jadi dua kategori ini memberi peran masing-masing. Yang pertama, poin pertama adalah memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi, dan yang kedua memberi peran tentang pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Selanjutnya ada struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami 4 kali amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga ketatanegaraan bangsa Indonesia. Nah, sistem pemerintahan Indonesia itu merupakan presidensial, yang mana sistem pemerintahan negara menurut undang-undang setelah diamandemen adalah sebagai berikut, yaitu ada MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, Komisi Yudisial, dan KPU. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya itu dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi karena kita masih manusia biasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.